Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali kita di dalam acara Selah. Kita punya waktu untuk sejenak berhenti dari kegiatan kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk punya kesempatan kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi setiap kami yang menyembah Engkau dan telinga kami untuk mendengar apa yang Roh Allah ingin sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan-ku bejana-Mu Tuhan untuk memuliakan-Mu. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengharapan serta kekecewaan. Saya percaya setiap kita pernah kecewa. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita kecewa? Kita kecewa karena kita punya pengharapan, saudara. Ya, justru kalau kita tidak punya pengharapan apa-apa, maka kita tidak kecewa. Tapi, apakah benar kalau demikian kita tidak perlu punya pengharapan? Tidak sama sekali. Yang kita perlukan adalah pengharapan yang benar, pengharapan yang seturut dengan perspektif Tuhan. Tuhan yang ingin kita semua punya pengharapan. Pengharapan itu seperti oksigen buat kita, ya. Dan setiap kita perlu oksigen, saudara. Tanpa oksigen kita tidak bisa hidup. Tanpa pengharapan maka saudara tidak akan bertahan hidup. Saudara tidak punya alasan untuk hidup. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat beberapa ayat firman Tuhan dari kisah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi sempat kecewa. Dan kekecewaan orang ini bahkan di akhir kehidupannya yang dimulai dengan cara yang luar biasa. Hamba Tuhan ini dilahirkan dengan cara yang luar biasa dari seorang ibu yang sudah mandul dan sudah lanjut usianya, dan bapaknya juga begitu, ya. Pada waktu mereka berdua, si bapak dan si ibu ini dalam keadaan yang secara jasmani tidak mungkin bisa mempunyai seorang anak, maka Tuhan berbicara kepada ayahnya, yaitu Imam Zakaria, lewat seorang malaikat yang mengatakan bahwa istrimu Elisabeth akan mengandung anak yang engkau akan namakan Yohanes. Benar, hari ini kita akan belajar kehidupan Yohanes Pembaptis. Saya akan membaca dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Kisah ini adalah kisah di mana Yohanes Pembaptis sedang berada di dalam penjara karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Herodes yang tidak menyukainya, ya, membawa atau mengambil Yohanes Pembaptis dan menaruh Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Jadi apa yang dia alami itu bukan karena kesalahannya, justru karena dia melakukan kebenaran. Dan dia meminta kedua orang muridnya untuk datang kepada Yesus. Dan di ayat 20 dari Lukas pasal 7 dikatakan, ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, pertanyaan ini mungkin tidak terlalu luar biasa kalau ditanyakan oleh orang Farisi, ahli Taurat, atau mungkin oleh orang banyak. Tetapi ayat ini atau pertanyaan ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena yang bertanya adalah Yohanes Pembaptis. Mengapa demikian? Karena Yohanes Pembaptis punya tugas utama untuk mempersiapkan kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus.
Jadi pada waktu pertanyaannya adalah, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ada pertanyaan yang sesungguhnya menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis punya rasa kecewa. Apa benar engkau yang kami harapkan untuk datang? Atau mungkin salah, apa yang kami rasa benar? Apakah itu betul-betul sesungguhnya? Itu yang ada di dalam pikiran Yohanes Pembaptis. Dan di ayat 22 Tuhan Yesus menjawab mereka, murid-murid Yohanes Pembaptis ini, dikatakan, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang mengutip bagian dari Yesaya yang berisi tentang nubuatan tentang Mesias. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus berbicara lewat firman Tuhan, apa yang tertulis? Karena kebenaran firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan. Bukan hanya untuk saudara dan saya, tapi juga untuk Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sangat mengerti kitab Yesaya. Yohanes Pembaptis sangat terdidik dalam kitab suci. Tetapi yang Yohanes Pembaptis tangkap adalah bagian dari kedatangan Mesias yang belum terjadi. Apa maksudnya? Artinya Tuhan Yesus belum datang untuk yang kedua kali. Di mana Yohanes Pembaptis melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu untuk membebaskan bangsa Israel, termasuk dirinya, dari penindasan Romawi. Dan saat itu Yohanes Pembaptis karena mempersiapkan jalan buat Mesias, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, melakukan apa yang benar, berada di penjara. Dan dia mulai menunggu dan berharap, dan sepertinya pengharapan itu semakin pudar. Dan pertanyaannya, apakah benar Yesus itu Mesias? Atau kita selama ini salah menjadikan dia Mesias? Kalau dia Mesias, mengapa dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan? Demikian pikiran Yohanes Pembaptis. Tetapi sesungguhnya apa yang dia harapkan dari Mesias itu yang membuat dia kecewa. Karena Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel, mengembalikan kejayaan bangsa Israel, adalah Mesias yang datang kedua kali. Itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan yang pertama. Dan Tuhan Yesus kembali mengingatkan lewat firman-Nya bahwa, hei, engkau lihat, firman Tuhan di kitab Yesaya sedang digenapi. Karena orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu kedatangan Mesias yang pertama, saudara. Dan di ayat 23 Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kecewa dan menolak aku, itu yang Tuhan Yesus katakan, berbahagia. Saudara, berbahagialah saudara kalau hari ini di dalam ketidakmengertian saudara sepenuhnya terhadap rencana Allah, saudara tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Karena kalau bisa terjadi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis, itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara, kehidupan saya. Kita perlu punya perspektif yang benar bahwa Allah yang baik tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Allah yang setia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak setia. Dan saya ingin menunjukkan di ayat yang ke-28 apa yang Tuhan Yesus lihat dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Dikatakan, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, sejak Adam dan Hawa, ya, dan ada yang dilahirkan sampai kepada saat itu, tidak ada seorang pun yang dilahirkan oleh perempuan yang lebih besar dari Yohanes. Dengan kata lain,
Yohanes Pembaptis di mata Yesus lebih besar dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Elia, Yesaya, Yehezkiel, orang-orang yang luar biasa dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus katakan, dari semua orang ini, Yohanes Pembaptis lebih besar. Mengapa demikian? Karena dia melakukan kehendak Allah tanpa sepenuhnya harus mengerti apa yang dia lakukan. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Dan saudara, itu yang dialami Yohanes Pembaptis. Kalau kita meneruskan kisah ini, kita akan melihat bahwa akhir kehidupan Yohanes Pembaptis adalah dipancung, dipenggal pada waktu dia ada di dalam penjara. Dan dia tetap belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan itu baik di tengah-tengah keadaannya yang tidak baik. Saya tidak tahu keadaan saudara pada sore hari ini. Mungkin saudara mengalami keadaan seperti Yohanes Pembaptis. Saudara punya pengharapan. Dan saudara melihat realita. Dan realita yang saudara lihat sepertinya tidak sinkron dengan pengharapan yang saudara miliki. Apakah Tuhan tidak baik? Apakah Tuhan tidak setia? Apakah Tuhan hanya bicara dan tidak menepati janjinya? Jawabannya adalah semua itu tidak. Tetapi mungkin kita tidak bisa sinkronkan. Saudara, firman Tuhan ini tidak menunjukkan kepada kita respon Yohanes Pembaptis di penjara. Tapi kembali Tuhan Yesus mengingatkan Yohanes Pembaptis lewat murid-muridnya yang datang dan bertanya kepada Yesus kepada firman-Nya. Kalau hari ini saudara tidak mengerti keadaan saudara, kembali kepada firman Tuhan. Pada waktu saudara masuk dan kemudian diteguhkan oleh firman, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sekalipun saudara belum mendapatkan jawaban atas permasalahan saudara. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami belajar bahwa orang yang Kau panggil yang luar biasa seperti Yohanes Pembaptis bisa kecewa. Tuhan, dalam kehidupan kami semua pernah kecewa dan kecewa terhadap keadaan. Bahkan mungkin kami kecewa terhadap Engkau yang kami harapkan melakukan sesuatu dan belum terjadi. Atau mungkin tidak terjadi. Kalaupun kami tidak mengerti, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Engkau. Dan berbahagialah kami yang tetap mempercayai Engkau sekalipun tidak melihat apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar sungguh-sungguh firman ini memberikan kekuatan kepada orang-orang setiap kami yang mendengar kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap saudara boleh katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.